Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesyukuran dan keistiqomahan. Mudah-mudahan terus berada di jalan dakwah dan Islam. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hari ini bagian pertama dari dua, insya Allah, apa yang terjadi pasca 30 September ya. Peristiwa yang kita kenal sebagai gerakan 30 September PKI. Memang ada upaya untuk akhir-akhir ini untuk mencoret kata-kata PKI di belakang G30S, seolah-olah mereka itu tidak terlibat. Namun kita lihat dan sebagaimana dicatat di dalam sejarah, bahkan saya menggunakan buku yang diterbitkan oleh Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, tahun 1995. Ada 5 jilid. Ini saya ambil dari jilid 4 dan nanti untuk bagian keduanya dari jilid 5. Saya share screen dulu. Nanti kalau misalnya seandainya putus atau ada sesuatu hal nanti tolong diingatkan. Atau misalnya suaranya hilang atau sesuatu hal, tolong ada yang nanti kontak saya via WA. Khawatir terjadi sesuatu. Baik, kita mulai. Bismillah. Sebentar saya share screen dulu. Kalau udah kelihatan baru kita mulai. Ini screen-nya udah nampak ya? Masih hitam. Udah nampak? Ya. Udah nampak nih ya, full screen ya? Belum full screen aja, Ustaz. Udah ya? Belum ya. Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Kita lanjutkan. Jadi, apa yang terjadi? Saya tidak membahas penculikan jenderal ya, karena diasumsikan itu sudah terjadi dan sudah diketahui dan itu bukanlah isapan jempol. Jadi pada malam hari Presiden Soekarno sebenarnya waktu itu baru saja selesai untuk urusan persiapan 1 Oktober sampai dengan 5 Oktober. Jadi baru kembali dari Senayan dan kembali menuju istana. Kemudian dalam perjalanan itu menjemput istri Bung Karno yang bernama Ratnasari Dewi. Ya, kemudian waktu itu Bu Ratnasari ini sedang ada acara Ibu Presiden ya di Hotel Indonesia, kemudian mengantarkannya ke Wisma Yaso kalau sekarang itu di dekat Senayan itu. Ini adalah kediaman istri Soekarno, Ratnasari Dewi Bu Ratnasari Dewi di Wisma Yaso. Dan kemudian malam itu ternyata Presiden tidak jadi pulang ke istana. Kenapa? Ada apa? Ada yang lupa mute kayaknya, Ustaz. Oh ya, di mute aja bisa ya dari dari admin ya. Saya lanjutkan. Baik, Ustaz. Ya. Jadi ternyata malam itu Presiden Soekarno tidak kembali ke istana dan ini nanti akan menjadi salah satu sebab PKI gagal. Jadi sampai di Wisma Yaso itu sudah jam 23 sudah malam atau memang beliau memang ingin menginap malam itu di Wisma Yaso. Jadi malam itu beliau masih dikawal oleh ajudannya, Kolonel KKO atau kalau sekarang itu Marinir ya, Bambang Wijanarko, dan masih sempat melapor sebelum Bung Karno istirahat ya, melaporkan persiapan untuk menjelang perayaan ABRI. Perayaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanggal 5 Oktober. Nah, besok paginya jam 6 pagi, Presiden Soekarno sudah bergerak dari Wisma Yaso menuju istana. Dan waktu itu dikawal oleh AKBP Letkol atau setingkat Letkol ya waktu itu, AKBP Mangil. Ini adalah Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden Soekarno. Nah, ketika menuju istana waktu itu melintasi Jalan Muhammad Husni Tamrin, ya, Bundaran Air Mancur atau HI,
Kemudian AKBP Mangil ini mendapatkan pesannya lewat radio, lewat walkie-talkie, dan pesan itu disampaikan oleh salah seorang ajudan Presiden Soekarno yang mungkin bisa disebut sebagai ajudan yang paling dekat lah ya dengan beliau, yaitu Kolonel Korps Polisi Militer Maulwi Sailan, sekaligus juga ajudan Presiden dan Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur yang jadi komandannya. Ya. Nah, Maulwi Sailan nampaknya memberikan pesan kepada Letkol Mangil atau AKBP Mangil, mengabarkan bahwa sebaiknya Presiden tidak ke istana karena menurut Maulwi Sailan ada pasukan yang tidak dikenal berada di Monas bagian utara dan Monas bagian selatan, atau Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan. Ya. Jadi disarankan agar tidak jadi atau batal ke istana dan disarankan untuk segera berubah arah menuju Slipi. Ini rumah istri Presiden Soekarno yang lain, yaitu Haryati, Nyonya Haryati. Maka waktu itu rombongan Presiden tidak jadi ke istana. Ini pagi ya, antara jam 6 sampai jam 7. Sampai di Slipi langsung ditemui oleh Brigjen Sunario. Ini adalah pembantu Menteri Jaksa Agung, atau kadang-kadang disebut juga Jaksa Agung, sebenarnya bukan pembantu menterinya ya. Atau betul-betul pembantunya, maaf salah. Kemudian Kolonel Sailan juga melaporkan keadaan di sekitar istana berdasarkan masukan dari Komisaris Besar Polisi Sumirat. Ini juga ajudan Presiden. Presiden itu punya ajudan dari semua angkatan ya, termasuk dari kepolisian. Bahwa mendapatkan informasi bahwa tengah malam terjadi penembakan di kediaman Waperdam II, Dr. Johannes Leimena, kemudian Jenderal Abdur Haris Nasution yang dengan izin Allah lolos dari kudeta ya, dari penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal. Kemudian waktu itu laporannya hanya 3, ya, hanya di rumah Waperdam, kemudian Wakil Perdana Menteri Waperdam itu, kemudian Jenderal Nasution, kemudian DI Panjaitan, Brigjen DI Panjaitan. Padahal sebenarnya kita tahu banyak, ada 7 korban yang jatuh malam hari itu di DKI. Korban-korban lain yang jatuh di luar DKI ya lebih banyak lagi. Tetapi pada waktu itu sempat terjadi ketegangan di antara para ajudan ini karena masih simpang siur berita siapa yang melakukan kudeta, walaupun sebenarnya memang dari tahun 1960 Presiden Soekarno sudah memberi angin kepada PKI sehingga mereka walaupun melakukan kudeta di Madiun tahun 1948, namun dalam 2 tahun sudah kembali dianggap dan dimaafkan. Gitu ya. Padahal ini pemberontakan besar tahun 48 di Madiun itu, dengan korban yang banyak dari pihak kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi waktu itu Presiden Soekarno ngotot untuk bersikeras untuk supaya dari sayap politik kiri ya Indonesia ya, sosialis, komunis itu agar mereka masuk di dalam pemerintahan. Untuk kalau waktu itu memang obsesi Soekarno adalah menggabungkan antara 3 poros nasionalis dari PNI-nya, partainya Bung Karno, kemudian sosialis dan agama dan komunis. Ya. Jadi waktu itu ada 3 pilar yang ingin disatukan oleh Presiden Soekarno. Ya. Jadi di satu sisi Presiden Soekarno memberikan angin, bahkan menuruti begitu banyak permintaan dan desakan dari PKI, termasuk juga mempersenjatai para buruh, tapi waktu itu dicegah oleh TNI Angkatan Darat, dan inilah yang salah satu menyebabkan kemudian unsur-unsur tentara yang ada di tubuh ABRI waktu itu melakukan atau setuju untuk melakukan suatu gerakan membersihkan ABRI dari pengaruh Angkatan Darat, kira-kira seperti itu. Jadi Presiden Soekarno waktu itu antara sebenarnya beliau tahu bahwa ini adalah aksinya PKI, tapi di sisi yang lain beliau mungkin kaget karena sempat ada dokumen atau sempat ada
suatu kesaksian ya dari ajudan-ajudannya Presiden Soekarno bahwa Presiden Soekarno sebenarnya ingin agar jenderal-jenderal itu hanya diberi pelajaran saja supaya menuruti perintah Bung Karno, karena waktu itu kan yang paling menentang Presiden Soekarno itu adalah Angkatan Darat, karena Angkatan Darat tidak mau komunis diberi peluang lagi. Ya, kalaupun dimaafkan atas 48, tetapi tidak boleh menjadikan mereka kemudian bagian dari proses proses politik di dalam Republik Indonesia. Sehingga semua usulan yang sekiranya nanti akan memperkuat barisan komunis itu kemudian ditentang. Makanya kemudian dari Ahmad Yani, Nasution, D.I. Panjaitan, dan pahlawan-pahlawan revolusi itu sebagian besar adalah para penentang. Semuanya adalah penentang PKI atau yang menghalangi PKI dari menguasai perpolitikan di Indonesia, karena Presiden Soekarno sendiri memang sudah condong atau paling tidak memberikan keutamaan-keutamaan ya, privilege yang tidak diberikan kepada partai lain. Jadi sampai dengan jam 7 pagi ketika Presiden Soekarno belok ke Selipi ya, ke rumahnya Nyonya Haryati atau istri dari Presiden Soekarno, waktu itu dapat informasi bahwa sebagian jenderal ini tidak mau dipaksa malam hari untuk menemui Bung Karno, sehingga terjadi pemaksaan dan kemudian terjadi penembakan. Ada juga yang kalau versi Angkatan Darat itu bahwa memang dari awal penculikan itu tidak ada upaya untuk baik-baik ya, jadi memang menginginkan jenderal-jenderal ini dibersihkan hidup ataupun mati. Jadi dalam kondisi seperti ini Presiden Soekarno nampaknya terbelah. Di satu sisi dia ingin agar jenderal-jenderal Angkatan Darat khususnya itu tidak merongrong rencana Nasakom. Di sisi yang lain PKI waktu itu menerjemahkan peluang yang dibuka oleh Presiden Soekarno sebagai lampu hijau untuk melakukan pembersihan khususnya dari jenderal-jenderal yang ada di pucuk pimpinan Angkatan Darat. Nah, kudeta pagi hari itu ya, 1 Oktober ya, pagi hari, waktu itu Maijen Soeharto sebagai komandan atau panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad itu mendapatkan laporan bahwa sudah terjadi penculikan bahkan pembunuhan beberapa perwira tinggi ya Angkatan Darat, dan adanya unsur-unsur dari Batalion 454 Para yang berasal dari Kodam ya, Kodam Diponegoro, Kodam 4 Diponegoro, kemudian unsur-unsur dari Batalion 530 Para yang berasal dari Jawa Timur. Itu memang ada rencana untuk mendatangkan para raiders ini ke Jakarta, diambil dari beberapa provinsi untuk ikut di dalam perayaan 5 Oktober yang memang sudah tinggal 4 hari lagi. Jadi mereka memang sudah masuk ke ibu kota. Namun kita tahu PKI punya pengaruh di beberapa batalion ini, sehingga unsur-unsur dari batalion tersebut kemudian dipengaruhi dengan pemikiran adanya Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno, sehingga perlu malam itu juga diambil suatu tindakan tegas agar tidak terjadi kudeta. Jadi biasa kalau kudeta itu membuat kudeta imajiner supaya mereka mendapatkan legitimasi untuk bergerak. Jadi Pangkostrat Soeharto, Maijen Soeharto bersama staf menilai bahwa pagi itu sudah terjadi pengkhianatan karena membunuh jenderal-jenderal ini kan sebenarnya suatu upaya nyata ya, suatu upaya nyata kudeta. Dan juga sampai dengan jam 7 pagi, 7.30 bahkan, itu memang sudah bisa dikonfirmasi bahwa Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahmad Yani, memang sudah tidak bisa dikontak lagi, dan ketika dihubungi di rumah, memang orang-orang rumah sudah mengatakan bahwa Jenderal Yani sudah gugur ya, atau mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sepatutnya.
Sebentar, ini ada beberapa kesalahan ketik nih, saya perbaiki dulu sebentar, nggak enak nih ganggu nih. Sebentar. Jadi ada di sini lagi bersama. Oke, saya lanjutkan lagi. Maaf tadi ada typo, kesalahan ketik. Jadi setelah jam 7.30 atau menjelang jam 7.30, Maijen Soeharto mengumpulkan para stafnya dan kemudian menjelaskan bahwa peristiwa sudah terjadi, suatu upaya kudeta, dan beberapa jenderal sudah diculik, bahkan ada yang sudah dibunuh dari rumah, ditembak, dan mengasumsikan bahwa Menteri dan Panglima Angkatan Darat, merangkap Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, memang sudah diculik atau justru sudah menjadi korban, sehingga terjadi konsolidasi internal Angkatan Darat. Nah, salah satu upaya Maijen Soeharto untuk melakukan antisipasi perubahan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kemudian berkoordinasi dengan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, waktu itu menjabat sebagai Pangdam 5 Jaya, bersama Kastafnya Jenderal Brigjen G.A. Mantik. Dan waktu itu instruksi yang paling logis adalah waktu itu menutup DKI Jakarta dari pergerakan pasukan-pasukan lain. Jadi tidak diperbolehkan ada pasukan-pasukan lain yang masuk ke Jakarta, ya, karena dikhawatirkan akan memperkeruh suasana, bahkan mungkin bisa menyebabkan tembak-menembak di antara pasukan lintas angkatan. Nah, Soeharto juga mendapatkan kepastian bahwa Menpangal, Menteri menjabat Panglima Angkatan Laut, dan juga Menpangak, ya, Menteri menjabat Panglima Angkatan Kepolisian, itu dua-duanya menyatakan bahwa mereka tidak terlibat atau mereka tidak tahu menahu dengan perbuatan atau pergerakan beberapa jam sebelumnya, ya, malam harinya, sehingga mereka sepakat dengan Maijen Soeharto agar semua pasukan dari Angkatan Laut maupun kepolisian tidak ada yang keluar dari barak atau asrama tanpa sepengetahuan mereka. Ya. Satu-satunya yang kemudian ini menjadi kesimpulan dari Presiden Soeharto, satu-satunya Menteri dan Panglima Angkatan, ketiga angkatan kepolisian yang tidak bisa dihubungi adalah Menteri menjabat Panglima Angkatan Udara, Menpangau, yang waktu itu tidak bisa dihubungi, ya, Laksamana Madya Udara Omar Dhani. Tidak berhasil dihubungi. Tapi waktu itu belum pada kesimpulan, tapi sudah suspek bahwa gerombolan ini nantinya akan berlindung di bawah di dalam wilayah yang sebenarnya adalah wilayah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Nah, jam 7.15 menjelang 7.30 tadi, 7.15, RRI Studio Jakarta mengumumkan dekret nomor 1, ya, mengumumkan dekret nomor 1 Dewan Revolusi. Jadi Dewan Revolusi ini adalah dewan yang dibuat oleh PKI melalui perantaraan Letkol Untung agar dibentuk Dewan Revolusi untuk mengantisipasi Dewan Jenderal yang fiktif. Ya. Jadi Dewan Jenderal ini kan usaha-usaha atau isu-isu yang ditiupkan oleh PKI seolah-olah ada di antara Panglima tinggi, perwira tinggi, terutama dari Angkatan Darat, yang ingin mendongkel Presiden Soekarno. Jadi memang awalnya Presiden Soekarno juga terpengaruhi dengan isu-isu ini. Nah, ketika malam hari itu terjadi penculikan, ini sepertinya sudah keluar dari komando atau keluar dari apa yang diberi lampu hijau oleh Presiden Soekarno waktu itu. Nah, Letkol Untung atau namanya lengkapnya Untung Syamsuri ini adalah Komandan Batalion 1 Cakrawirawa, ya. Jadi Cakrawirawa ini adalah kesatuan yang sengaja atau dibentuk untuk mengawal presiden. Ya, walaupun nanti ada beberapa batalion dan ada pasukan-pasukan intinya. Nah, pada waktu pagi, ya, jam 7.15 pagi itu di Studio Jakarta RRI yang ada di Medan Merdeka Barat, waktu itu posisinya gedungnya masih kecil, masih rendah. Itu belum setinggi yang sekarang ini. Itu ada tiga siaran atau 3 butir berita yang disampaikan. Pertama, mereka bertekad jadi Dewan Revolusi ini bertekad akan membersihkan Dewan Jenderal yang sebenarnya tidak ada.
Kemudian dibentuknya Dewan Revolusi Pusat dan Daerah oleh gerakan yang mereka namakan G30S. Jadi yang menamakan gerakan 30 September itu ya pihak PKI sendiri. Jadi bukan seperti yang sering dituduhkan ini adalah cap Orde Baru. Ya. Kemudian Kabinet Dwi Korah didemisionerkan dan diganti dengan Dewan Revolusi sebagai sumber segala kekuasaan. Jadi memang sudah. Jadi kalau PKI atau antek-anteknya atau pengagum-pengagum PKI atau pemikiran Leninis Marxis di Indonesia selalu mengatakan bahwa G30S itu adalah upaya menstigma mereka, padahal mereka sendiri berdasarkan dekret nomor 1 dan revolusi menyatakan bahwa pergerakan ini adalah gerakan 30 September. Tapi mereka tidak menamakan PKI ya karena mereka masih ingin mempersalahkan Dewan Jenderal. Kemudian yang terakhir tadi demisioner Kabinet Dwi Korah dan diganti dengan Dewan Revolusi. Jadi baik militer maupun sipil dilakukan perubahan besar-besaran. Ya. Dan Letkol Untung karena dia baru pangkatnya sampai Letkol menghapus semua pangkat jenderal sampai ke kolonel. Sehingga yang dianggap paling tinggi waktu itu pangkatnya adalah Letnan Kolonel. Dianggap sebagai pangkat tertinggi ya, pangkatnya dia gitu ya. Dan semua tamtama serta bintara ya yang ada di bawah ya NCO dan para prajurit yang mendukung gerakan ini akan dinaikkan 1 tingkat pangkatnya, dan yang turut membersihkan Dewan Jenderal yang dibuat-buat ini akan dinaikkan 2 tingkat. Jadi ini janji dari PKI, janji dari unsur-unsur PKI yang ada di dalam ABRI. Sebentar saya ini dulu, saya mau minum dulu kehausan sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi saya break minum dulu, haus banget. Baik, saya lanjutkan. Bismillah. Jadi sampai dengan pagi itu sudah ada indikasi yang kuat bahwa sebagian dari yang ABRI, ya, khususnya dari Resimen Cakrabirawa, bersama beberapa unsur pasukan para raider yang berasal dari Jawa Tengah, ya, Batalion 454 dan Batalion 530 Jawa Timur, ini sudah disusupi atau sudah dipengaruhi oleh gerakan 30 September, garis miring PKI, garis miring Dewan Revolusi. Nah, bagaimana kegagalan itu kita lihat kembali lagi kepada peristiwa di seputar Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno berkata kepada Kolonel CPM Maulwi Sailan, dia mengatakan, "Ik ben overrompeld," kata dia, saya sudah merasa capek. Mungkin Presiden Soekarno ingin segera kembali ke istana, namun kekhawatiran kalau kembali ke istana. Jadi memang dibuat seolah-olah istana ini sedang dikuasai oleh Dewan Jenderal, padahal sebenarnya pasukan yang tidak dikenal itu adalah pasukan Dewan Revolusi atau gerakan 30 September. Jadi dibuat mencekam supaya dengan sasaran akhir atau targetnya adalah Presiden Soekarno nanti mengumumkan dekret untuk menghukum jenderal-jenderal yang bertentangan dengan PKI. Jadi dibuat usaha supaya seolah-olah mencekam. Ya, dia mengatakan ik ben overrompeld, saya sudah kecapean. Ya. What will ye Matt Mitch do, kata dia, kau mau ngapakan aku gitu. Jadi kata dia, jadi bagaimana nih saya nggak bisa ke istana presiden ya, which couldn't hear need langer bilve. Ini kalau bahasa Belandanya kira-kira kita tidak bisa terlalu lama lagi ada di sini. Jadi Presiden Soekarno agak gusar ya, karena beliau sendiri belum tahu persisnya sebenarnya seperti apa move yang akan dilakukan oleh mereka ini. Jadi Presiden Soekarno masih menerka-nerka karena dia tidak diajak di rapat-rapat yang dilakukan oleh PKI. Nah, Kolonel Sailan kemudian menawarkan beberapa tempat aman, ya, di sementara lah istilahnya, tempat kalau kita mengenal istilahnya safe house gitu ya. Maaf sebentar, ini kok hilang. Bentar. Maaf. Saya kembalikan lagi ke sini. Mana nih? Oke, ini share screen.
Baik. Maaf nih kok pelan sekali. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah Ustadz. Sudah ya, baik. Jadi waktu itu diusulkan beberapa tempat oleh Kolonel Sailan, Maulwi Sailan. Kemudian, tapi Presiden Soekarno waktu itu minta untuk diantar ke Pangkalan Udara Halim. Jadi Presiden Soekarno menyuruh Letkol Suparto untuk menghubungi Laksamania Udara, ya Laksamana Madya Udara, Marsikal Madya kalau sekarang, Omar Dhani, dan kemudian Komodor Udara ini apa namanya kepala Korps AU Halim ya, jadi Komando Operasi Angkatan Udara dijabat oleh Komodor Udara Leo Watimena. Ini Umar Dhani yang di sebelah kiri yang bersama Soekarno, dan kemudian yang fotonya sendirian ini adalah Leo Watimena. Jadi di sini berkembang analisis bahwa Presiden Soekarno sebenarnya sudah tahu dia harus pergi kemana. Jadi waktu itu memang ada instruksi atau ada bocoran informasi dari apa namanya Central Committee PKI bahwa kalau ada sesuatu hal yang sekiranya meragu-ragukan Presiden Soekarno, maka hendaklah Presiden Soekarno meminta untuk dibawa ke Halim. Nah ini apa namanya menjadi stigma yang panjang sampai sekarang bahwa Angkatan Udara dianggap secara keseluruhan mendukung PKI, padahal kita tahu hanya beberapa orang saja yang simpatik kepada pemikiran PKI, tapi sedangkan pasukan dan bahkan perwira-perwira tertentu sebenarnya tidak setuju dengan ini. Namun ya, karena di dalam militer itu seorang prajurit akan mentaati komandannya, dan komandannya mentaati komandannya lagi di atasnya, dan seterusnya, maka seolah-olah TNI Angkatan Udara ini seolah-olah semuanya menyetujui rencana-rencana ini. Kita tahu nanti diketemukan setelah ini bahwa jenderal-jenderal yang diculik itu memang dibawa ke sebuah daerah yang bernama Lubang Buaya, yang di situ memang sebenarnya masih wilayah dari wilayah yurisdiksi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, yang sekarang ini ada bandaranya. Jadi Presiden Soekarno minta dibawa ke lapangan udara Halim. Nah, ini beberapa buku-buku yang pro kepada PKI atau paling tidak mencoba memberikan dukungan kepada PKI ya sekarang ini sering mengatakan bahwa ini inisiatifnya Presiden, bukan Omar Dhani, bukan Leo Watimena, dan juga bukan CCPKI gitu ya. Tapi kita melihat bahwa ini terlalu banyak kejadian-kejadian yang di luar kecil sekali kemungkinannya terjadi sesuatu tanpa tidak disengaja. Nah, Omar Dhani mempersilahkan Presiden masuk ke dalam wilayah Halim Perdana Kusuma karena memang itu wilayah TNI ABRI ya, Angkatan Udara. Dan waktu itu yang masih tertinggal di Jakarta yang melancarkan operasi kudeta dari Jakarta ini dipimpin oleh orang yang bernama Syam Kamaruzaman. Ini pimpinan pelaksana G30 SPKI. Ya. Di atasnya lagi ada Dipa Nusantara Aidip. Tapi yang melakukan eksekutor di lapangan adalah Syam Kamaruzaman. Dia berada di Cenko 1. Cenko ini Central Komando 1. Menugaskan kepada Brigjen Suparjo tadi yang menghadap Presiden Soekarno untuk menjemput Presiden di istana. Jadi ceritanya PKI waktu itu pura-pura mencari Presiden, ya. Mencari ke istana, ternyata mereka tidak berhasil karena memang Presiden Soekarno sudah dibawa ke tempat lain dan kemudian dibawa lagi sampai kemudian akhirnya ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Karena tidak berhasil ditemukan, maka Brigjen Suparjo memerintahkan kepada Letkol Heru Atmojo untuk melapor ke Menpangau Omar Dhani. Nah, Omar Dhani karena baru saja dihubungi oleh rombongan Presiden bahwa Presiden ingin istilahnya bertahan di wilayah Angkatan Udara di Pangkalan Halim, maka menurut Omar Dhani misi sudah selesai. Nah, disinilah kemudian pembuktian secara terbalik itu mendapatkan suatu bukti yang otentik bahwa ini adalah sebenarnya sandiwara yang memang sudah diketahui oleh para pelakunya bahwa sebenarnya memang Presiden Soekarno ini memang akan diamankan di Halim, sehingga nanti kalau seandainya Angkatan Darat, seandainya masih ada yang loyal kepada
panglima-panglima tinggi yang sudah mereka bunuh menyerang Halim, maka mereka akan membuat satu skenario baru, yaitu bahwa TNI Angkatan Darat seluruhnya sudah memberontak, ingin menembak atau membunuh Presiden Soekarno di Bandara Halim, sehingga nanti TNI Angkatan Udara akan posisikan seolah-olah mereka lah yang menjaga Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Jadi untuk membenarkan Dewan Jenderal, maka dibuatlah skenario seolah-olah Presiden Soekarno ini dikejar-kejar oleh Dewan Jenderal, pasukan Dewan Jenderal, dan dia seolah-olah dia terancam jiwanya. Padahal sebenarnya tidak terjadi hal-hal seperti itu kalau kita lihat dari data-datanya, bahwa sebenarnya memang Presiden Soekarno hendak digiring ke Halim supaya nanti menunggu reaksi dari Angkatan Darat, utamanya dari Pangkostrat, dari Maijen Soeharto, untuk menyerang Halim. Dan dikabarkan memang sudah disiapkan bahwa nanti akan diskenariokan Presiden Soekarno itu mengalami serangan dari Angkatan Darat. Jadi nanti akan diputarbalikkan sehingga semua yang akan di Angkatan Darat ini akan terkena getahnya. Nah, Umar Dhani ketika memerintahkan Letnan Heru menjemput Brigjen Suparjo di Istana Negara, itu disuruh dijemput dengan helikopter karena Angkatan Udara dan sudah hampir semuanya dikuasai, terutama yang di Halim. Nah, ketika Brigjen Suparjo sampai ke Istana Negara, walaupun Presiden Soekarno malah belum nyampe karena memang lewat darat lebih rawan ya, sehingga diambil jalur-jalur yang tidak lazim. Nah, ketika mendarat, Brigjen Suparjo mendapatkan sambutan dari Laksamana Madya Omar Dhani dengan mengatakan selamat sukses. Untuk apa menyebutkan selamat sukses kalau Presiden Soekarno sebenarnya posisinya belum aman? Jadi ini pasti yang disebut sukses ini bukan pengamanan presiden, tetapi yang disebut dengan sukses ini adalah operasi untuk menghabisi jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, disinilah kemudian kenapa Umar Dhani menjadi seorang tersangka dengan bukti-bukti yang cukup berat. Nah, tadi rombongan Brigjen Suparjo ini sampai di Halim lebih awal daripada Presiden Soekarno, sehingga waktu itu timbul kecemasan. Ya. Maka karena tidak sabar, Brigjen Suparjo akhirnya kembali ke Cenko 1 yang sudah dikosongkan. Dia tahu kemudian rumah di Cenko kedua, ini yang ada di wilayah sekitar Halim juga. Kemudian bertemu dengan Syam Kamaruzaman tadi. Jadi untuk apa seorang Brigjen melapor kepada seorang sipil kalau bukan suatu pergerakan makar yang terencana? Dia disuruh kembali ke Koopsau, Komando Operasi Angkatan Udara yang ada di Halim. Jadi sampai di sini kita lihat Presiden Soekarno sudah berada di tempat yang memang sudah diinginkan oleh perencana-perencana kudeta ini. Ya, kalaupun misalnya seandainya ya Presiden Soekarno terbunuh di dalam peperangan itu, pertama dua hal yang menguntungkan PKI. Pertama, mereka menjadi legitimate, ya, menjadi terlegitimasi karena dianggap diserang sebagai victim ya, sebagai korban. Yang kedua, kalau misalnya seandainya dalam proses tembak menembak dia elimini Presiden Soekarno yang terbunuh, maka mereka punya kesempatan untuk menaikkan orang mereka sendiri yang sudah mereka siapkan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, PKI sulit untuk mengelak dari permasalahan ini. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang banyak terbit sekarang, anak-anak milenial ini membaca tanpa suatu pengetahuan yang cukup bahwa seolah-olah G30 PKI ini hanya suatu isapan jempol, sesuatu yang ilusi, tetapi sebenarnya ini adalah suatu fakta yang begitu terang benderang. Ya, hati-hati juga baca buku, apalagi akhir-akhir ini banyak buku-buku kiri yang timbul membela PKI lah, membela onderbounya, membela orang-orang yang selama ini mendapatkan stigma buruk ya tentang keterlibatan mereka dengan G30S PKI. Baik, kita lanjutkan. Tahun 1965, jadi sebenarnya permasalahannya ini di 2 hari, tapi begitu padat permasalahan di 2 hari ini, sehingga membuat kita melihatnya ini sebagai suatu titik penjelasan yang paling bagus, yaitu menjelaskan 2 hari yang sangat penting setelah G30S PKI. Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Udara Halim itu sudah jam 9, dari jam berapa tadi berangkatnya, sekitar jam 6, setengah 7, muter dulu ke Selipi, terus kemudian ke Wisma Yaso dulu malamnya, kemudian ke Selipi, kemudian setelah itu baru mau ke Istana Negara, dibelokkan lagi ke Halim Perdana Kusuma. Nah, ketika ketika rombongan presiden sampai di Halim jam 9.00, Brigjen Suparjo di luar skenario
melapor kepada Presiden Soekarno karena dianggap Presiden Soekarno setuju dengan kudeta ini, dengan isu Dewan Jenderal ini. Dia melapor bahwa dia telah berhasil menindak pimpinan TNI Angkatan Darat kecuali Jenderal Abdul Haris Nasution karena berhasil lolos. Nah, disinilah kemudian menurut narasi-narasi sebagian sejarawan bahwa Presiden Soekarno kemudian menjadi takut atau menjadi menyesal telah memberikan instruksi atau memberikan bukan instruksi tapi memberikan dukungannya, ya, memberikan suatu dukungan secara tidak tertulis, ya, sehingga mengakibatkan waktu itu kan ada gambar Presiden Soekarno itu menangis, ya, ketika melihat jenazah-jenazah pahlawan-pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI. Tapi tidak bisa juga kita anggap sepele bahwa sebenarnya sampai dengan saat ini Presiden Soekarno belum mau mengambil satu tindakan tegas, padahal unsur-unsur PKI di dalam kudeta ini sudah nampak. Jadi ketika Brigjen Suparjo mengatakan sudah menindak pimpinan TNI, malah justru efek atau responnya itu bukanlah suatu kebahagiaan atau pujian dari Bung Karno, malah justru dia memarahi, ya, Brigjen Suparjo. Menurut dia, kenapa harus sampai menumpahkan darah? Tidakkah mengancam mereka itu sudah cukup? Kenapa harus sampai membunuh? Kira-kira seperti itu. Dan Presiden Soekarno akhirnya memerintahkan agar Brigjen Suparjo menghentikan tindakannya, jadi menghentikan pasukan-pasukan yang masih terus bergerak untuk mencari target-targetnya tadi. Kan ada juga yang lolos dari penangkapan, ada yang salah rumah lah dan sebagainya. Ya. Jadi Presiden Soekarno mengagetkan Brigjen Suparjo yang melapor, ya, bahwa Presiden Soekarno mengatakan kalau memang mereka itu adalah para Dewan Jenderal yang memang punya niat untuk memberontak, apa faktanya atau apa buktinya? Ya, butuh suatu bukti yang bisa membenarkan aksi penculikan sampai dengan pembunuhan. Nah, untuk ini kegagalan PKI yang pertama kali adalah tidak mempertimbangkan bahwa Presiden Soekarno ternyata menghadapi suatu mental breakdown. Ya, ketika terjadi kudeta itu biasanya para pelakunya itu stres dengan stres yang tinggi. Karena kalau berhasil, tapi kalau gagal berarti mereka mati. Jadi semua kudeta itu pasti menghadapi peluang yang nyaris 50-50 lah. Jadi wajar juga kalau kemudian Presiden Soekarno akhirnya melihat bahwa kalau TNI Angkatan Darat solid menghadapi peristiwa ini, maka angkatan yang lain akan ikut serta, ya, atau ikut pada sisi Angkatan Darat. Sehingga kalau semuanya merapat ke Angkatan Darat, maka yang tertinggal hanyalah Bung Karno dan PKI. Ya. Atau katakanlah partai-partai Islam kan sudah banyak yang dibubarkan, terutama partai-partai yang ada di bawah Masyumi itu kan sudah dibubarkan tahun 60, 5 tahun sebelum kejadian ini. Jadi Suparjo kemudian kembali lagi ke Senko 2, Sentral Komando 2, melapor kepada Syam. Ini menunjukkan bahwa Syam merupakan otak dari semua ini, ya, bukan Suparjo, bukan Brigjen Suparjo, dan juga bukan Letkol Untung. Kalau memang nanti ada pihak yang ingin menyalahkan bahwa ini urusan Untung nih, berantemnya antara Angkatan Darat dengan Angkatan Darat, itu kan biasanya nyanyiannya kan. Nah, tapi ini dengan mudah dibantah karena Brigjen Suparjo bolak-balik bertanya kepada Syam. Padahal Syam ini kan orang sipil, Syam Kamaruzaman ini. Nah, Syam kemudian melihat bahwa untuk kalau mentaati perintah Presiden Soekarno untuk menyampaikan bukti, ya buktinya nggak ada. Maaf, ini saya nampaknya lagi mati lampu. Coba saya lihat ke depan dulu, ya.
Suaranya belum ada ya Ustadz ya? Ya, belum ada. Maaf. Ya, tes. Oke, Ustaz. Sudah masuk Ustadz. Baik, jadi ini sebenarnya secara sederhana dari kronologi ini kita bisa melihat bahwa orang yang ingin mengatakan bahwa PKI itu tidak terlibat, ini sulit untuk menjelaskan kenapa Brigjen Suparjo ini bolak-balik ke Central Commando 2, yaitu yang dipegang oleh Syam Kamaruzaman. Ya, kalau memang ini hanya pertikaian antara Jenderal Angkatan Darat saja, maka pada waktu itu sebenarnya dalam posisi yang menguntungkan sebenarnya ketika Presiden Soekarno kan waktu itu seharusnya dibiarkan saja ke istana sehingga terjadi insiden. Tapi ya inilah makar kan suatu makar bisa kalah dengan makar lain, apalagi kalau Allah punya kehendak yang lain kan. Wa makaru wa makar Allah. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya rencana. Jadi PKI kemudian dalam waktu 8 tahun sudah gagal lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa kudeta ini memang didalangi oleh PKI dan kudeta ini memang akhirnya gagal. Gagal bukan karena bukan hanya karena TNI Angkatan Darat solid di bawah Maijen Soeharto yang menjadi Pangkostrat waktu itu. Di antaranya memang akhirnya kita melihat bahwa Presiden Soekarno sendiri nampaknya tidak siap dengan konsekuensi bahwa revolusi ini pasti akan memakan jenderal-jenderal yang sebenarnya juga disayang sama Soekarno. Soekarno kan punya preferensi kepada jenderal-jenderal tertentu. Nah, ketika kemudian jenderal-jenderal ini sepertinya akhirnya berhadapan-hadapan, ada timbul rasa kasihan nampaknya. Itu mungkin sedikit dari kebaikan yang mungkin masih ada pada Presiden Soekarno dalam peristiwa ini. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah lebih luas lagi. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada saat ini sebenarnya sudah mulai gagal ini. Ya. Jadi Presiden Soekarno kemudian mengumpulkan orang-orang yang dianggap punya otoritas nanti untuk menyelesaikan masalah lah. Jadi jam 11 siang Presiden meninggalkan Halim, kemudian menuju ke rumah Komodor Susanto. Mungkin ini untuk pengelabuan ya. Karena kalau di kantor di Korps AU ya artinya akan visible, akan kelihatan. Ya. Beliau mengundang Waperdam 2 Dr. Johannes Leimena, itu yang fotonya tadi keluar duluan, kemudian Jaksa Agung Brigjen Sutardio, kemudian Men Pangal Angkatan Laut ya, Laksamana Marta Dinata, kemudian Men Pangak ya, Pangak ini Angkatan Kepolisian yaitu Sucipto Yudo Diharjo, dan satu-satunya yang tidak datang ke dalam panggilan ya, undangan koordinasi darurat Presiden Soekarno hanyalah Maijen Umar Wirahadikusuma, karena Maijen Umar ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan Presiden Soeharto, dan ketika terjadi penculikan beliau adalah satu-satunya yang berasal dari Angkatan Darat dan merasa waktu itu kolega-koleganya ya, teman-teman sejawat bahkan pimpinannya yang menjadi korban. Jadi wajar kalau kemudian Umar Wirahadikusuma akhirnya tidak datang ke Halim ya, karena memang waktu itu sudah ketemu dengan Presiden Soeharto dan sudah merundingkan bahwa ini ada upaya-upaya kudeta dan sudah mulai bisa dipastikan bahwa basis kekuatannya ada di wilayah Halim. Walaupun tadi saya catatannya bahwa tidak semua angkatan udara setuju. Nah, Brigjen Sabur sebagai Komandan Resimen Cakrabirawa ini sebenarnya atasannya Letkol Untung, tapi di dalam revolusi itu Letkol Untung justru yang menjadi, biasa itu kalau ada revolusi itu biasanya yang naik itu adalah yang semi-semi junior ya, yang kolonel, letkol gitu ya, jarang di bawah itu. Dan biasanya kemudian yang digaruk, yang dihapuskan itu adalah kolonel ke atas, kolonel ke jenderal. Ya. Nah, Brigjen Sabur waktu itu mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memberikan pengumuman kepada TNI khususnya dari ketiga angkatan dan kepolisian bahwa Presiden sudah aman dan selamat. Dan ini nanti sebenarnya akan dijadikan bargaining. Ya. Nah, dalam rapat itu tadi hanya Maijen Umar Wirahadikusuma saja yang tidak hadir, dan sejak saat itu semakin dekat lagi hubungan antara Soeharto dan Umar Wirahadikusuma, sehingga nanti ketika Soeharto sudah menjadi presiden, salah satu di antara wakil presiden yang pernah mendampingi Presiden Soeharto itu adalah wakil presiden Umar Wirahadikusuma.
Ya. Jadi ini rencana-rencana yang kemudian dengan sendirinya dengan sendirinya gagal, gitu, bahwa Soekarno tidak siap, TNI Angkatan Darat solid, Angkatan Laut dan Kepolisian tidak ikut serta, Angkatan Udara juga hanya yang ada di Halim dan sebagian tempat lain, dan di Halim sendiri tidak semua orang. Jadi memang nampaknya ada analisis yang menyebutkan bahwa PKI begitu tergesa-gesa di tahun 65, seolah-olah mereka tidak belajar dengan apa yang pernah terjadi, kegagalan mereka di Madiun tahun 48. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari rapat ini kemudian muncul 5 nama. Ya. Pertama, nama yang kemudian akan dipilih untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang meninggal dunia, ya, dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa dan pasukan-pasukan yang dibina oleh PKI. Yang pertama adalah Maijen Mursyid. Ya, Maijen Mursyid ini termasuk di antara Maijen yang jenderal yang cukup dihormati ya sama Presiden Soekarno. Kemudian Maijen Basuki Rahmat, waktu itu kalau tidak salah jabatannya Pangdam Brawijaya, ya, Jawa Timur. Kemudian Maijen Pranoto Rekso Samudra, ini saya kasih warna kuning karena nanti juga sekalian dikeluarkan saja, karena nanti ada intervensi dari PKI. Ya. Kemudian Maijen Ibrahim Aji, itu yang tengah bawah, dan kemudian yang terakhir muncul nama Maijen Soeharto. Nah, kemudian PKI melalui Syamkar Murzaman kemudian memerintahkan agar Brigjen Suparjo mengusulkan 2 nama tambahan. Nama pertama adalah Maijen Rukman, yang kedua adalah Maijen Pranoto Rekso Samudra. Jadi dari 2 usulan, dari yang netral dari PKI disilang dengan usulan dari PKI, waktu itu muncul nama Maijen Pranoto Rekso Samudra. Nah, namun karena hasil yang diperoleh dari rapat ini sebenarnya tidak terlalu menggembirakan Presiden Soekarno, karena memang sulit mencari pengganti Ahmad Yani, ya. Itu sulit sekali mencari orang seperti dia. Maka waktu itu Presiden Soekarno akhirnya memutuskan agar urusan-urusan Angkatan Darat dia yang pegang langsung, sedangkan untuk caretaker atau pelaksanaan harian diberikan kepada Maijen Pranoto Rekso Samudra. Nah, untuk itu kemudian Soekarno menugaskan kepada Kolonel Bambang Wijanarko, ini yang menjadi ajudan presiden dari sejak permasalahan timbul semalam sebelumnya, sebelum diketahui ada masalah, agar menemui dan mencari Maijen Pranoto, karena waktu itu sulit dihubungi, ya, karena memang Maijen Pranoto ini juga akhirnya dihubungi oleh Maijen Soeharto untuk tidak menerima begitu saja penunjukan ini, karena pembunuhan terhadap Jenderal Ahmad Yani itu harus dituntaskan dulu sebelum ada penggantinya, karena ini indikasi besar terjadinya suatu kudeta. Ini menurut saya salah satu keteguhan jiwa Pak Harto, ya, untuk agar Bung Karno ini menyelesaikan, menuntaskan masalah PKI. Namun hal-hal seperti inilah yang kemudian banyak menjadi kontra argumen sebagian sejarawan bahwa sebenarnya Soeharto ini ada di belakang semuanya, gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa dia sendiri sebenarnya waktu itu kurang dipertimbangkan atau kurang diperhitungkan di Kostrad, ini menunjukkan bahwa beliau muncul dalam keadaan yang beliau sendiri tidak rencanakan. Ya, kalau memang direncanakan, pastilah dengan cepat Halim itu bisa dia taklukkan, dan kemudian dengan cepat pula kemudian para pelaku-pelaku Cakrabirawa ini dengan mudah ditangkap. Tapi yang terjadi adalah waktu itu Maijen Pranoto Rekso Samudra ini kemudian berada di Kostrad, ya, dipanggil ke Kostrad, dan kemudian Bambang Wijanarko menghadap Maijen Soeharto. Nah, dialognya tercatat di dalam buku ini secara retoriknya menarik, ya, kalau saya lihat. Coba kita lihat apa omongannya. Ini udah panggilan antara atasan ke bawahan, ya, udah nggak manggil dengan nama-nama pangkat lagi. Bambang, sekarang Bapak di mana? Bambang ini adalah Kolonel Bambang yang ditugaskan, ya, Bambang Wijanarko. Kemudian Bambang mengatakan berada di Halim, Pak. Ini yang nanya ini adalah Maijen Soeharto, Pangkostrat. Bang, ya, ini manggilnya udah gitu aja. Bang, saat ini pangkat Jenderal Ahmad Yani sudah tidak ada. Pimpinan untuk sementara ada di tangan saya. Gitu, ya. Sampaikan pada Bapak, maksudnya Presiden Soekarno, agar semua instruksi yang terkait dengan Angkatan Darat tolong disampaikan lewat saya, biar saya yang mengeksekusi. Nah, kemudian ini yang mungkin menjadi salah satu titik
kunci ya dari gagalnya G30 SPK ini adalah ketika Presiden Soeharto mengatakan, belum Presiden ya, Maijen Soeharto mengatakan bahwa Maijen Pranoto Rekso Samudra saat ini tidak dapat menghadap kepada Bapak. Padahal waktu itu dia ada di Makostrat. Dan ini dibenarkan oleh biografi-biografi yang nama-nama yang kita sudah sebut. Kemudian Bambang Wijanarko mengatakan siapa? Ya, jadi karena memang kalah ini juga ya, junior ya. Oh, dia kolonel, sedangkan yang dihadapi adalah mayor jenderal 2 tingkat di atasnya. Nah, masih di tanggal 1 Oktober tersebut, dialog antara Bambang Wijanarko dengan Soeharto berlanjut, ya. Dan kemudian sebelum dia berlalu, tidak berhasil mengambil Maijen Pranoto Rekso Samudra, dia mengatakan, dan padamu Bang, saya minta ya usaha sedapat mungkin agar Bapak secepatnya keluar dari Halim. Nah, jadi waktu ini ada kejar-kejaran timing ini ya, kejar-kejaran waktu, bahwa unsur-unsur PKI yang ada di Halim waktu itu menginginkan agar ketika Soeharto menyerang atau Angkatan Darat menyerang, Presiden Soekarno masih ada di situ. Namun Presiden Soeharto juga melakukan upaya kalau dia menyerang sekarang Halim ketika Presiden masih di situ, maka udah jelas nanti orang akan mengecap dia sebagai orang yang menjadi dalang semua ini. Makanya dia minta, tolong Bang, usahakan sedapat mungkin agar Bapak Presiden maksudnya secepatnya keluar dari Halim. Siapa saya kerjakan. Nah, ini berarti peran Kolonel Bambang Wijanarko ini juga sebenarnya jarang diapresiasi, bahwa kalau dia membangkang Soeharto waktu itu dan Soeharto terpaksa menyerang Halim, maka yang terjadi mungkin bukan seperti sekarang. Kolonel Bambang Wijanarko kembali, dan ini sudah malam ya, kembali ke Halim jam 20 menghadap Presiden Soekarno ya, setelah dari Kostrad tadi, dan mengatakan waktu itu masih ditemani oleh Dr. Johannes Leimena bersama Men Pangau Omar Dhani, dan kemudian Sabur ini dari Cakrabirawa. Ketika melaporkan, masuk juga kemudian Brigjen Suparjo ini yang tadinya menjadi motor penggerak. Nah, Soekarno mendengar bahwa Pranoto Rekso Samudra tidak berkenan datang ke menghadap Presiden terkait dengan namanya masuk di dalam bursa pengganti Menpangat ya, menggantikan Ahmad Yani. Waktu itu menimbulkan kemarahan Soekarno. Jadi Soekarno marah dengan marah yang sangat besar, dan dia tidak menyukai bahwa Soeharto ini berani-beraninya menahan orang yang diputuskan oleh jenderal-jenderal tadi, petinggi-petinggi tadi sebagai penerus Ahmad Yani. Tapi Maijen Soeharto bisa melihat bahwa kalau orang yang ditempatkan sebagai Menpangat ini bukanlah orang yang peduli atau tidak menaruh perhatian kepada Angkatan Darat sendiri, maka ini akan menjadi suatu kekalahan atau suatu pukulan telak. Ya. Nah, kemudian melihat Presiden Soekarno enggan meninggalkan Halim, maka kemudian ini inisiatif Kolonel Bambang Wijanarko. Dia mengatakan bahwa selama dia berjalan menuju Istana Negara ya, di Monas Utara, bagian utara dan selatan, memang terdapat pasukan-pasukan tidak jelas. Jadi menurut dia pasukan-pasukan ini sekarang sedang diserang atau sedang didesak keluar oleh pasukan Kostrad yang posisinya ada di Medan Merdeka Timur. Nah, kemudian menurut Kolonel Bambang Wijanarko, dia mengatakan bahwa kalau di Monas itu sudah bersih dari pasukan-pasukan siluman ini, dan TNI Angkatan Darat akan dan sudah ya sedang menguasai gedung RRI pagi itu, maka menurut mereka Kostrad dan Angkatan Darat ini pastinya langkah berikutnya adalah menyerbu Halim. Jadi atas pertimbangan itu Kolonel Bambang Wijanarko CPM, Korps Polisi Militer, mengharapkan agar Presiden Soekarno bersedia meninggalkan Halim. Karena tidak mau bergeming, akhirnya Bambang Wijanarko tidak kehabisan akal. Dia kemudian melobi kepada Waperdam II, yaitu Dr. Johannes Leimena, ya. Dan dia berhasil meyakinkan Soekarno, ya. Dan upaya ini kemudian berhasil ketika kemudian ajudan-ajudan itu mau meninggalkan atau membawa keluar Presiden Soekarno keluar dari wilayah Halim tanpa sepengetahuan Omar Dhani. Nah, ini sudah mulai, rencananya sudah mulai gelinding nih. Jadi orang-orang yang tadinya dianggap berpengaruh, memiliki basis, ternyata keropos. Ya. Jadi ini bagian dari makar Allah juga.
Masih di 1 Oktober menggunakan mobil sedan Nissan Prince Royal, saya carikan ini fotonya, Presiden Soekarno didampingi oleh Lemena, Perdam II ya, kemudian Kolonel Bambang Wijanarko dan pengemudi bergegas menuju Bogor dikawal. Ya. Nah, waktu keluar dari Halim itu kan kalau mau ke Bogor itu kan berarti beloknya ke kiri ya, ke selatan ya. Nah, ketika belok ke selatan bukan ke utara, bukan ke arah bandara, maka waktu itu Presiden Soekarno bertanya, Bambang, kita akan kemana? Mengapa tidak ke kapal terbang? Jadi bayangan Soekarno waktu itu kondisi sudah sedemikian parah, dia akan dilarikan keluar Jakarta. Ternyata bukan. Terus Kolonel Bambang mengatakan, ya Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak kami bawa ke Bogor. Ya. Jadi, mengapa begitu Bang? Kata Presiden Soekarno. Dijawab sama Kolonel Bambang Wijanarko, oh, ada 3 alasan Pak, kata dia. Pertama, saya yakin Halim pasti diserang. Oleh itu sebaiknya Bapak jangan ada di tengah-tengah pertempuran, akan mempersulit pihak-pihak yang ingin membebaskan Bapak. Itu satu. Yang kedua, Bogor itu tidak jauh dari Jakarta. Jadi kalau sesuatu terjadi di Jakarta, kita masih bisa kembali untuk melakukan perbaikan suasana atau mengubah atau ikut mempengaruhi Jakarta. Dari Bogor tidak terlalu jauh. Yang ketiga, kalau naik pesawat, dan pesawat itu hanya dikemudikan seorang pilot yang kita tidak tahu loyalitasnya, kata Kolonel Bambang, maka kalau dia misalnya sengaja menjatuhkan pesawat untuk membunuh penumpang-penumpang yang di dalamnya, kita tidak bisa melakukan pengawalan. Maka kata mereka, udah bawa aja ke Bogor. Bang, apakah jalan ke Bogor ini aman? Dijawab oleh Kolonel Bambang Wijanarko, aman Pak, tidak usah khawatir, ya kami akan membawa Bapak selamat sampai ke Bogor. Dan memang betul, tidak lama setelah itu sampai ke Bogor. Tapi sudah tengah malam hampir ya, jam 23.45 lewat pintu utara dan langsung ke pavilion di belakang di belakang istana, bagian belakang istana negara, yaitu pavilionnya Bu Hartini ya. Jadi ini Presiden Soekarno nih istri-istrinya ditempatkan di mana? Ada yang di Wisma Yaso, ada yang di Selipi, ada yang di Istana Bogor gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin kalau pas lagi pertemuan resmi ya, siapa yang beliau mau bawa ke Istana Negara. Jadi menarik juga gitu, ada posko-poskonya. Jadi memang tempat Soekarno kalau lagi pulang dari mana gitu, tinggal balik lagi. Kalau di daerah Bogor ya dia balik ke Bogor. Kalau dinasnya di sekitar Selipi, Jakarta Timur, dia tinggal pulang. Kalau di Wisma Yaso mungkin representasi Jakarta Selatan. Kata mungkin ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, saya nggak tahu. Saya nggak hafal istrinya Presiden Soekarno berapa banyak dan siapa saja. Ya. Ada sih saya temukan tadi posternya, nanti saya taruh di belakang aja. Bener nggak? Sebentar dulu, lihat dulu. Kalau nggak salah saya sempat masukkan di. Saya lihat. Jadi saya berpikir jangan-jangan ada yang nanya nih. Nah ini dia nih, saya akan temukan. Ya. Ini istrinya Presiden Soekarno. Ada yang mengurutkan sesuai tahunnya. Tapi saya tidak tahu ini apakah meninggal atau diceraikan begitu saja. Ada yang meninggal ya, ada yang meninggalnya setelah Presiden Soekarno meninggal. Atau ini nampaknya tahun-tahun menjadi istri deh, karena seperti Ratna Sari Dewi ini kan sampai tahun 2000-an ya, 90-an masih hidup. Jadi ini tahun menjadi istri nampaknya. Jadi Presiden Soekarno, istri pertamanya Siti Utari, ini masih anaknya Cokro Aminoto kalau tidak salah. 1921 sampai 23. Kemudian ini yang Bu Inggit ini yang ketiga di Bandung ya, 1923 sampai 43. Ini kalau nggak salah sebenarnya Siti Utari masih istrinya Soekarno waktu menikah dengan Bu Inggit. Kemudian Bu Fatmawati ini 43 zaman Jepang ya, kemudian Hartini tahun 52 sampai 70. Nah, kemudian Kartini Manopo saya jarang dengar. Kalau Ratna Sari Dewi ini orang Jepang ya kalau nggak salah. Betul nggak? Iya, Madam Dewi ya. Kemudian Haryati saya juga tidak tahu, saya tidak mendalaminya. Yurike Sanger ini satu-satunya foto nampaknya mereka temukan ada yang ketika berciuman dengan Soekarno. Dan Heldi Ja'far ini kalau nggak salah yang anak SMA. Saya nggak hafal ini bukan sejarah istri-istrinya Soekarno, tapi kalau kita lihat memang paling tidak ketika G30S itu berarti istrinya yang masih statusnya istri ya, itu adalah Bu Hartini, kemudian Kartini Manopo tapi tidak ada dalam cerita, Ratna Sari Dewi ya, kemudian Haryati. Yang ini juga mungkin ada tapi saya
anu aja sih itu tadi, intermezzo saja. Baik, langsung kepada slide yang terakhir ini tadi. Tadi sebenarnya sudah hampir habis, tapi kenapa saya stop di sini. Jadi ketika ditanya bagaimana Bang, apakah jalan ke Bogor ini aman? Aman Pak, kata dia. Tidak usah khawatir, kami akan bawa Bapak sampai ke Bogor. Sampai di pavilion di bagian Istana Bogor, bertemu itu jam 23.45, Bambang menyatakan tugasnya sudah selesai. Terima kasih Bang, kata Presiden Soekarno. Kemudian dia menelpon ke Kostrad ya waktu itu, menyatakan kepada kepada Maijen Soeharto, Pangkostrat mengatakan mission accomplished Pak. Presiden Soekarno sudah dibawa ke Halim. Nah, makanya nanti dilakukan suatu penyisiran dan penyerangan ya, menduduki Halim, dan itu nanti kita bahas dalam kesempatan berikutnya insya Allah. Dan dijawab sama Presiden Soeharto, Presiden Soeharto lagi. Dijawab oleh Maijen Soeharto, Pangkostrat, terima kasih Bang. Jadi Bambang Kolonel CPM Bambang Wijarnarko ini punya andil besar ya, sehingga unsur-unsur pemberontakan G30S ini tidak bisa berkembang ya di Jakarta. Sebagian karena memang di luar skenario ya, tentu saja di dalam skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya lagi memang adalah kecerobohan PKI itu sendiri. Jadi dari sini kita melihat nanti di dalam bagian kedua mereka akan mencoba menghapus jejak ya, tapi memang tidak berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bagi yang sudah tahu ceritanya penyegaran, bagi yang belum tahu ya ini 2 hari yang menegangkan antara 30 September ya sampai dengan 1 Oktober. Dalam 1 hari, kurang dari 1 hari sebenarnya ya, atau 1 hari lebih sedikit, Allah porak-porandakan rencana mereka selama berapa? Dari tahun 50 ya mereka sudah diterima kembali. Jadi 48 mereka berontak, hanya 2 tahun loh diampuni oleh Presiden Soekarno. Jadi tahun 50 sudah balik lagi menjadi partai, kemudian tahun 65 berarti 16 tahun ya perencanaan mereka itu ternyata digagalkan Allah cukup dengan 1 hari. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz. Inilah luar biasa sekali dari pemaparan dari kajian G30 SPKI. Afwan tadi di awal belum nggak cerita dulu kisi-kisi kepada jamaah sekalian. Memang kita malam ini akan fokus juga ya Ustaz. Tadi fokusnya lebih ke perjalanan Presiden Soekarno ya Ustaz, setelah kejadian G30 SPKI-nya dan bagaimana beliau sampai di Bogor gitu ya. Dari tadi notes yang bisa saya ambil juga peran dari Kolonel KKO Bambang Wijarnarko ini mungkin memang jarang tersebut ya Ustaz ya. Di sini Ustaz ulas bagaimana peran beliau terhadap perjalanan Bung Karno. Juga bagaimana dulu saya bertanya-tanya kenapa Bung Karno ketika malam setelah 30 September itu dibawa ke Halim terlebih dahulu. Mungkin terjawab dari kajian ini ya Ustaz ya. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, mungkin saya ingin bertanya juga nih Ustaz, sedikit agak ke belakang ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya pengen tanya juga ke Ustaz, menurut Ustaz malam itu Presiden Maijen Soeharto ketika itu apakah sudah tahu bakal ada isu Dewa Jenderal ini? Maksudnya saya pernah dengar di LC juga waktu itu, katanya di buku pledoinya Kolonel Latif, si Kolonel Latif ini sudah datang ke Presiden Soeharto untuk menghadap mereka akan bakal mengadakan aksi 30 September gitu ya. Tapi dari Presiden Soeharto apakah memang nggak ada untuk mau iya belum jadi presiden. Pengen tahu sebenarnya pendapat Ustaz terhadap view dari sini. Ya memang kalau dari pledoi Latif kondisinya seperti itu, seolah-olah Presiden Soeharto, Maijen Soeharto seolah-olah membiarkan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa pada waktu itu kondisinya serba tidak menentu. Kalau misalnya diambil tindakan dan ternyata memang pengambilan tindakan itu adalah bagian dari rencana besar, ya, karena kan memang nama Maijen Soeharto sebenarnya tidak masuk awalnya, itu tidak masuk di dalam daftar yang harus dihabisi karena dianggap ya masih Maijen lah, banyak legend, bahkan ada Jenderal Ahmad Yani, ada Nasution gitu kan, jadi nggak masuk hitungan untuk disingkirkan. Gitu. Itu satu. Yang kedua bahwa waktu itu untuk bergerak tanpa otorisasi, walaupun dia Pangkostrat, kan pasti dia harus lapor kepada Jenderal Ahmad Yani. Dan Jenderal Ahmad Yani itu memang over PD, ya itu mungkin salah satu minusnya.
plusnya memang akhirnya dia PKI itu kesel gitu dengan Nasution, dengan apa namanya, dengan Ahmad Yani, karena dua orang ini bisa dikatakan itu dua bintang walaupun di dalam kadang-kadang bersaing, tetapi untuk urusan PKI mereka sepakat gitu. Jadi ya lucu aja kalau kemudian hanya dengan laporan dari seorang kolonel kepada Maijen untuk melakukan pengamanan, padahal ada otoritas lebih tinggi lagi. Menpangan itu kan paling tinggi di antara Angkatan Darat gitu kan, bahwa Maijen Soeharto itu sebenarnya melapor sebenarnya, tapi memang apa namanya, ini ya mungkin qadarullah juga bahwa baik Nasution maupun Ahmad Yani tidak menduga bahwa akan terjadi aksi sebesar itu, ya, sehingga Presiden Soekarno, Maijen Soeharto waktu itu tidak mengambil keputusan karena seniornya aja tenang istilahnya. Justru kalau dia bertindak gegabah, kalau secara politik, kalau dia bertindak overreacting terhadap laporan-laporan itu, bisa jadi benar-benar dia yang akan diduga sebagai dalang gitu. Jadi absurd gitu ketika kita mengatakan kenapa udah dikasih tahu nggak bertindak. Ya kalau dia bertindak saat itu, bayangin kan, bisa kelihatannya itu kayak dianya yang punya ini. Jadi ya wajar kalau dia nggak follow up gitu. Kenapa? Seniornya tenang, yang lain kan itu kan seniornya semua yang mati di atas itu. Ya tidak ada yang, ya kalaupun ada mungkin 1-2, tapi seniornya semua. Jadi gimana jelasinnya, susah juga ya, bahwa untuk melakukan satu tindakan preventif tangannya terbelenggu. Beda ketika sudah terjadi pembunuhan, itu kan berarti yang seniornya sudah habis. Memang selalu bisa melihatnya dari dua sisi, seolah-olah enak banget ya dia nggak kena, dia yang maju. Tapi kan pada waktu itu belum ada kepastian yang akan menang di tanggal 1 Oktober itu siapa. Gitu. Makanya Presiden lagi, Maijen Soeharto waktu itu memanggil Umar Wirahadikusuma, karena kan sebenarnya terjadinya itu kan di wilayah yurisdiksi dia gitu. Nah, ketika Umar mengatakan dia nggak tahu menahu, ini benar-benar di luar, berarti feelingnya benar gitu, bahwa ini ada satu elemen lain yang bergerak. Kalau memang antar angkatan darat, pasti Jenderal Mayor Jenderal juga Umar Wirahadikusuma mengatakan, ini ulah Soeharto, gitu. Jadi apa namanya, bisa kejebak juga di situ, tapi tidak, gitu. Ya, semuanya pasti ada plus minus. Memang betul. Di kemudian hari Presiden Soeharto ya seperti mengulangi kesalahan-kesalahan Presiden Soekarno dengan nepotisme, ya istilahnya. Tetapi ala kulli halin untuk masalah ini saya kok melihatnya masih kepada suatu kesimpulan bahwa ya orang-orang PKI yang sudah ditangkap itu ya ngomong apa aja supaya istilahnya kalaupun tidak bisa menyelamatkan mereka dari hukuman mahmilub ya, makaman militer luar biasa waktu itu kan, mereka kenanya mahmilub semua itu paling tidak meninggalkan suatu noda hitam lah, sehingga kemudian menjadi wacana terus sampai sekarang. Saya bisa melihatnya seperti itu juga. Gitu. Wallahu a'lam. Jawabannya. Dari jamaah sekalian kita ada yang sekarang Ustaz. Afan. Mungkin dari jamaah saya akan bacakan beberapa chat dari jamaah sekalian mungkin yang ada pertanyaannya Ustaz ya. Ini dari Pak Ahmad, Bambang Wijonarko memang masih kontroversial pernyataannya, di sejarawan nggak konsisten. Buku yang membantu, ada beberapa buku biografi khusus pribadi Soekarno melalui sisi lain, apalagi bukunya terbit di Taman Orba. Ini kayak ini doang ya, bukan pertanyaan sih. Iya, karena melalui Thailand juga kan punya perspektifnya sendiri-sendiri. Juga kalau kita mau komparasi dengan biografinya Umar Wirahadikusuma gitu. Jadi ya semuanya bisa dikonfrontasikan, karena memang waktu itu perwira-perwira ini, jadi gini, perlu dipahami juga sistem pergerakan PKI itu kan sel. Sel itu ya, kalau kita lihat dari konsepnya Lenin ya, ketika dia melakukan pemberontakan di Rusia itu, memang jenderal-jenderalnya Tsar ini Nicholas II itu memang semuanya dikompartemenkan. Jadi jenderal ini dengan jenderal ini dengan jenderal itu nggak dibuat satu link, karena memang sistemnya sistem sel. Ya, sistem sel itu artinya kalau satu kebongkar, sel yang lain nggak kebongkar. Gitu. Jadi wajar kalau masing-masing punya versinya. Jadi melalui Thailand, kemudian dengan Sabur, dengan Latif, semua dibuat sama mereka berdasarkan basisnya need to know gitu. Jadi
Ya yang pegang semua ya Syam Kamaruzaman atau Aidit gitu. Mereka yang jadi otak di belakang ini. Jenderal-jenderal itu hanya dimanfaatkan kalau menurut saya. Dimanfaatkan. Nah, ketika mereka kemudian kecele, katakanlah ya kecele gitu ya. Wah, ternyata mereka disuruh kudeta dan kemudian akhirnya nggak bisa kan kalau sudah berjalan bergulir kan kudeta itu hanya dua pilihan. Yang mau kudeta berhasil, akhirnya semua ini termasuk Soeharto segala macam itu semua bakal dibuat jelek semua gitu. Atau sebaliknya mereka yang kena. Kalau mereka yang kena ya pledoi itu adalah upaya untuk membela diri saja di akhir sebuah persidangan gitu ya. Jadi ya akan selalu kontroversial. Tapi kalau menurut saya ya akhir-akhir ini ya muncul memang banyak buku-buku yang menceritakan sisi lain dari Presiden Soeharto. Tapi kalau kita mau balikan ya yang membela Soeharto juga tidak sedikit. Ya, posisi dia, ya, ketepatan dia mengambil tindakan, gitu ya, kecepatan dia untuk memulihkan keamanan. Itu mungkin saking cepatnya, saking efisiennya sampai orang-orang mungkin mengira jangan-jangan dia gitu. Mungkin kalau Soeharto agak-agak lama gitu ya, aduh dulu jatuh bangun dulu. Ya, tapi kan waktu itu nggak punya waktu untuk eksperimen. Kan dia langsung telepon RPKAD kan, langsung ambil Sarwo Edi sekalian gitu. Orang yang memang biasa bertempur gitu, dipanggillah jenderal yang bukan jenderal meja gitu. Nah, dibabat habis semua sama dia. Karena Sarwo Edi kan pinter orangnya gitu kan. Bapaknya Bu Ani, istri dari SBY gitu kan. Nah, itu ya beliau jadi beliau juga mungkin mirip-mirip dengan Nasution gitu, gayanya itu memang anti komunis. Tapi bedanya kalau Nasution menggebuk komunis dengan tentara, kalau Sarwo Edi menggebuknya dengan seluruh elemen yang ada yang membenci PKI. Makanya dia rangkul HMI, dia rangkul kami, dia rangkul NU, semua orang yang sudah pernah kesel dengan PKI, sehingga kemudian terjadilah peristiwa yang kemudian banyak menjadi ladang pembantaian. Ya, itu suatu hal yang nggak bisa dihindarkan karena sejak tahun 60 sendiri sebenarnya, dari tahun 50 sebenarnya sudah ada agitasi PKI yang kadang-kadang tidak ditulis orang. Orang hanya melihat, setelah tahun 65 mereka dibantai. Sebelum 65 gimana? Gitu. Nggak dibahas. Gitu ya. Bagaimana ketika umat Islam dibantai, ya nggak dibahas. Ya, akan selalu seperti itu. Nggak apa-apa kita jadi punya banyak. Boleh, Ustaz? Ada 2 pertanyaan lagi mungkin? Ya. Oke, saya bacakan dari Mas Denny Nursyadi. Ustaz, saya juga baca versi yang lain bahwa Maijen Soeharto juga diincar oleh PKI, tapi malam itu sedang menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi tidak dibersihkan. Ini yang menjadi Maijen Soeharto saat itu bisa dibilang juga sebagai dalang. Maka bisa ini informasi ya. Iya, memang bisa juga seperti itu. Makanya beliau jadi sayang banget dengan anak-anaknya. Kalau nggak salah waktu itu mau lahirannya Tommy ya, kalau nggak salah. Makanya Tommy itu disayang banget sama Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Karena harus ngurusin itu. Kata dia, kalau saya nggak ngurusin Tommy malam itu, mungkin saya dibabat juga. Ada di autobiografi beliau itu. Saya lupa. Itu yang ditulis sama adik tirinya itu. Sudpikat Mono itu yang ditulis bersama. Jadi kesaksian Soeharto bahwa waktu itu dia lagi ngurus kelahiran Tommy Soeharto ya. Jadi ya ada juga. Makanya saya katakan tadi, karena begitu banyak jenderal yang mati, tapi dia nggak mati. Tapi sebenarnya yang nggak kena tuh banyak juga gitu. Untuk mengatakan dia dalang, berarti ya kita juga bisa mengatakan, Basuki Rahmat juga dalang dong, dia nggak kena juga gitu kan. Maijen juga gitu kan. Terus Ibrahim Aji lolos juga gitu kan. Ini orang-orang kontroversi dalam tanda kutip ya, kontroversi. Maksudnya memang semua jenderal waktu itu ada ini juga sih, ada otokritik di Ulf Sundhausen itu mengatakan memang waktu itu memang jenderal-jenderal ini sudah banyak berbisnis gitu karena dunia lagi krisis, lagi susah cari duit. Jadi memang rata-rata jenderal jarang sekali yang tidak punya urusan di luar katanya. Makanya ini kayak perang bisnis, cuman ya ini terlalu jauh menurut saya teorinya ditarik dan dikembangkan. Ya banyak sebenarnya yang lolos juga yang tingkat Maijen aja ya, yang tadi ada 5 tadi kan. Nah, tapi yang 5 itu kan nggak pernah dipermasalahkan karena memang yang jadi Presiden Soeharto gitu. Jadi mungkin kalau mau nanya itu ya kepada M. Yusuf, gitu ya, kepada Amir Mahmud, yang itu yang megang Super Semar aja lah. Nanti kita belum bahas Super Semar karena tahun depan ya 1966 baru keluar itu. Super Semar juga kan kontroversial gitu.
Tapi ala kulli halin memang PKI terjerembab ketika berhadapan dengan Soeharto. Kalau memang dia juga dalang, katakanlah misalnya dia dalang, maka yang ribut bukan hanya yang di Jakarta, harusnya di seluruh tempat lagi ya. Tapi kan di luar daerah dia tidak dikenal. Jadi ya tetap ini lebih berat menurut saya ke arah CCPKI-nya yang punya andil. Wallahu a'lam. Masih boleh lanjut, Ustaz? Ada pertanyaan dari YouTube. Ya. Pertanyaan Ustaz, bagaimana ideologi PKI bisa mudah masuk ke oknum tersebut, bahkan masif? Apa yang menarik? Apakah Islam belum berkembang bagus dengan kajian-kajian dan pembiaran saat itu? Jadi begini, PKI ini kan dari awal, dari tahun ketika mereka infiltrasi ke Hindia Belanda dulu, waktu Hexnevliet masuk itu kan dia menggarap di Semarang itu kan buruh-buruh yang ada di buruh-buruh kereta api. Sebagian besar buruh kereta api itu ya inilah dianggap proletar lah oleh mereka. Nah, buruh kereta api ini sebenarnya sudah punya asosiasi waktu itu, sudah ikut serta juga di dalam Sarekat Islam, Cokro Aminoto. Tapi kemudian ya memang pengajiannya belum mendalam, sehingga dengan mudah diinfiltrasi. Jadi waktu itu Semaun sama Darsono itu kan sebenarnya kepala dan sekretaris, ya, ketua dan sekretaris Sarekat Islam yang ada di Semarang. Tapi mereka justru yang jatuh ke tangan paham komunis yang dibawa oleh Hexnevliet. Dan kemudian berubah kemudian dari perkumpulan elit Eropa yang ke sosialisan atau ke komunis-komunisan, kemudian akhirnya merangkul orang-orang pribumi. Jadi di satu sisi kita tahu bahwa bergeraknya komunisme itu dulu awalnya merekrut bukan dari orang awam, tapi dari orang-orang yang sudah berserikat, ya, dan memang diambil yang dari Sarekat Islam. Makanya kemudian Sarekat Islam di Semarang itu jadi dua, terpecah jadi dua, Sarekat Islam yang merah, ini Semaun dan Darsono, dengan Sarekat Islam yang putih. Waktu itu yang putih ini memang kiblatnya Cokro Aminoto, Haji Agus Salim. Gitu. Jadi ada tarik-tarikan seperti itu. Jadi memang komunisme itu masuk di Indonesia dengan dialek-dialek masalah ya sama sih sebenarnya dengan yang dikembangkan sama Marx dan sebagainya, pertentangan kelas, bahwa ada penghisap gitu, ada golongan rentenir dan sebagainya, pengelompokan seperti itu. Nah, kenapa bisa masuk ke tentara? Jadi waktu itu ya tentara kita kan memang sedang tahun 50-an 60-an, Indonesia itu memang kiblatnya ke timur gitu. Kiblatnya itu ke Uni Soviet dan Cina gitu. Jadi bantuan militer dan sebagainya. Memang satu-satunya angkatan di ABRI namanya dulu, itu yang masih bisa dikatakan tidak terinfiltrasi dengan pemikiran komunis hanya angkatan darat. Angkatan laut juga sebenarnya tidak, dan angkatan politik. Memang yang paling berat di udara, karena alutsistanya paling banyak masuk dari angkatan udara ketika kita konfrontasi dengan Belanda ya waktu itu, pertempuran bukan konfrontasi, ketika Dwi Kora ya, ketika ingin membebaskan Trikora ketika ingin membebaskan Irian Barat ya, Irian Barat, maka banyak pengaruh itu. Jadi kalau PKI-nya sendiri kepada buruh, petani dan sebagainya, ya dialeknya itu, dialektika yang dikembangkan adalah mereka kaum tertindas. Sedangkan para elit ini kan jenderal-jenderal ini atau kolonel-kolonel lah ya, kolonel, ada brigjennya. Itu kan sebenarnya hidupnya cukup layak dibandingkan masyarakat ya. Bahkan tadi kita nyebut beberapa jenderal yang diusulkan itu memang sebagian jenderal itu adalah jenderal-jenderal yang idealis gitu. Jadi mereka yang tidak mau melihat jenderal-jenderal pada kenyang katanya, padahal prajurit lapar gitu. Ada obrolan seperti itu. Nah, jenderal-jenderal yang seperti itu memang kadang-kadang kena target juga, bahwa pemikirannya ini kan, jadi gini, ketika jenderal itu kemudian idealis memikirkan prajuritnya, bawahannya, maka dia akan menjadi rawan untuk diinfiltrasi, karena pemikiran seperti itu tuh dekat dengan pemikiran proletarisme gitu, proletarian dan pertentangan antar kelas. Ya. Jadi ya semuanya bisa dimasuki seandainya pemahaman Islamnya lemah. Wallahu a'lam. Ya, saya waktu tahun 55 kita bisa bilang waktu itu partai PKI udah 3 juta ya masanya, saya. Iya, dan Masyumi juga baru aja kan atas permintaan PKI juga itu mendesak Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Hanya karena beberapa orang ikut PRRI.
Gitu. Jadi ya isunya banyak sih sebenarnya. Tapi intinya Presiden Soekarno memang ngasih angin, gitu, ngasih angin. Itu nggak bisa didebat itu. Bahwa betul Presiden Soekarno memang cenderung ke kiri waktu itu, walaupun mencoba menyeimbangkannya dengan Nasakom. Karena sudah memperkenalkan Nasakom itu ya, Ustaz, malu juga istilah. Udah pakai komunis tapi komunisnya dibubarkan. Itu yang saya pernah satu waktu berdebat sama Soekarno. Bahkan mengatakan bahwa ya ini kan yang sekarang lagi dikembangkan juga pemikiran bahwa komunisme itu khasanah Indonesia. Itu bukan khasanah orang dia berontak. Berontak itu bukan khasanah. Kalau khasanah itu kan dia mewarnai, memberikan citra, melakukan suatu perbaikan, image building. Ini enggak, pemaksaan satu ideologi atas yang lain. Umat Islam aja tarik ulur berdiplomasi dengan 7 kata dengan Piagam Jakarta gitu kan. Jadi kalau komunis itu nggak bisa disebut seperti umat Islam lah punya kontribusi. Gimana punya kontribusi? Kontribusinya itu berontak gitu ya. Kemudian melakukan makar, gitu ya, pemutarbalikan fakta, penyerobokan tanah dan sebagainya yang tidak pernah dilakukan oleh partai Islam manapun. Gitu. Lagi ada pertanyaan yang cukup tajam juga, Ustaz. Izin bertanya, berapa lama dari Mas Harin Panestia? Izin bertanya, Ustaz, berapa lama isu Dewan Jenderal ini dihembuskan? Karena dari beberapa referensi yang saya baca, ada banyak dari yang terlibat memang percaya bahwa ada Dewan Jenderal. Kemudian jika tadi dijelaskan apa yang menggagalkan kudeta, hal-hal apa saja yang meyakinkan PKI untuk melakukan gerakan di malam itu? Iya, yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal itu sebenarnya memang ada, ya ini kan bagian dari propaganda. Karena kalau tidak berhasil propagandanya, ya nggak bisa kudeta. Gitu. Jadi kudetanya itu memang membutuhkan suatu ancaman yang sangat real dan serius. Ya bagaimana membuktikannya? Ya susah membuktikannya, orang itu fiktif. Gitu. Kalau memang dianggap ada, misalnya orang menganggapnya ada, buktinya itu apa? Gitu. Karena sampai dengan Jenderal Ahmad Yani kan waktu itu menjadi panglimanya ya, Menpan ya, Menteri Panglima ABRI ya, Pangap. Jadi Ahmad Yani ini kan sebenarnya kalau dia bukan militer, dia seperti Soekarno juga gitu. Orang yang cerdas, orang yang cuman mungkin kurangnya cuma di oratornya aja. Tapi ada yang mengatakan bagus juga orator beliau. Jadi ada juga yang mengatakan ini soalnya persaingan antara Ahmad Yani dengan Soekarno. Jadi Ahmad Yani ibaratnya seorang pemikir seperti Soekarno juga, tapi militer. Ya. Jadi sekesel-keselnya dia dengan Soekarno, dia tetap taat. Gitu. Sekesel-keselnya dia dengan kedekatan Soekarno dengan PKI, dia tetap taat kepada presidennya sebagai panglima tertinggi. Ya kan? Jadi dari aspek itu, kalau memang ada Dewan Jenderal, ya Ahmad Yani punya potensi kok jadi Soekarno. Gitu. Kalau dia mau melibat Soekarno dengan kekuatan militernya gampang. Gitu. Gampang. Artinya Ahmad Yani itu punya. Jadi saya bisa bolak-balikan. Oh, pantas yang disikat Ahmad Yani. Gitu. Karena memang Soekarno merasa tersaingi dengan Ahmad Yani. Gitu. Dan Ahmad Yani juga disukai sama perempuan. Itu yang katanya itu di antara yang paling nggak suka Soekarno dengan Ahmad Yani. Itu karena kalau jenderal-jenderal yang lain itu kurang flamboyan. Tapi Ahmad Yani nggak kalah sebenarnya dengan Soekarno. Kan sempat ada kasus-kasus juga menjelang G30S. Gitu. Jadi mau versi apa? Ya kalau misalnya versinya dianggap ada Dewan Jenderal, kalau betul dan yang dibunuh adalah Dewan Jenderal, berarti yang paling tinggi yang dibunuh itu kan Yani. Kalau Ahmad Yani itu dianggap kepala Dewan Jenderal, kelamaan dia mau bergerak, orang pinter dia itu. Kalau dia tuh mau menjatuhkan Soekarno, enggak lama. Apalagi angkatan darat, angkatan yang paling kuat waktu itu di bawah dia semua. Jadi malah justru kebalikannya. Memang PKI merasa, itu pertanyaan kedua tadi. Memang PKI merasa Yani ini nggak bisa dibungkam dengan cara-cara politik. Ya, satu-satunya cara untuk membungkam Yani ya difitnah dengan Dewan Jenderal sehingga kemudian dikudeta bisa diculik. Gitu. Tapi yang nggak mereka perhitungkan, mereka waktu itu nggak perhitungkan the smiling general, gitu. Karena orang nggak nganggap Soeharto itu sebagai ancaman. Orang lebih takut sama Yani, lebih takut sama Nasution, gitu. Nggak takut sama Soeharto. Gitu. Jadi ya mau kayak gimana pun bersilat-silat lidahnya juga istilahnya buku-buku sekarang. Ya semua bisa di counter balik. Nah, kita perlu lihat Soekarno itu kadang-kadang sengaja
apa namanya, mohon maaf nih ya, dengan segala hormat kepada beliau juga, itu kalau apa namanya ada apa istilahnya jenderal-jenderal yang meroket gitu ya, jenderal-jenderal yang karismatik, itu kadang-kadang diisengin, apa ditugasin jauh-jauh gitu, ditugasin kemana-mana sama dia. Itu jarang orang angkat kan, jarang orang angkat. Satu-satunya yang nggak bisa diusir karena udah keburu besar, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Makanya akhirnya Soekarno walaupun bersaing, tapi bersaingnya itu secara elegan. Gitu. Yang itu tadi gimana Ustaz pembahasannya? Bagaimana si PKI itu merasa yakin bakal berhasil di malam itu secara kekuatan? Ya, karena waktu itu mereka merasa semua apa namanya komponen-komponen terbesarnya sudah mereka kuasai ya. DKI sudah dikuasai. Kemudian pasukan para raider juga dimasukkan. Kemudian juga apa namanya Soekarno dikelilingi oleh ajudan-ajudan yang cenderung sepemikiran dengan mereka gitu ya. Gitu. Jadi memang semuanya menurut saya di rapat-rapat CCPKI itu kan yang di apa namanya di Jalan Matraman itu memang rapat-rapatnya ini mungkin rapat-rapat yesmen juga gitu. Jadi laporan dan laporan itu semuanya dibuat supaya menyenangkan karena Aidit juga kan tipenya pemarah. Aidit itu tipe pemarah. Jadi kalau ada laporan-laporan jelek itu kena marah. Makanya orang ketika takut ya dengan begitu, udah laporan pokoknya bikin bagus aja. Gitu. Jadi ya digerakkan malam itu karena berdasarkan analisis ABS gitu, asal Bapak suka. Ya kalau laporan sudah seperti itu ya semuanya ya udah malam ini aja. Walaupun sempat ada pertikaian ya antara Syam dengan apa namanya Aidit ya. Kalau Aidit inginnya lebih awal, kalau Syam agak hati-hati. Tapi ya akhirnya Syam juga menunjukkan bahwa dia sendiri bukan seorang, seandainya mengeksekusi malam itu adalah Aidit, saya agak khawatir beres gitu. Tapi karena Syam itu termasuk orang ragu-ragu, ya, peragu-ragu ya, atau orang yang apa istilahnya? Secara kecerdasan sebenarnya masih di bawah Aidit ya, tapi entah kenapa ya itu mungkin juga makar Allah ketika orang-orang buruk itu kemudian berpecah ya. Apa namanya kayak sholawat asgil itu, tapi sholawat asgil itu lain tuh untuk Soeharto sebenarnya. Itu lain lagi ceritanya. Nanti itu kan Presiden Soeharto akhirnya kan kebawa juga ya kepada elemen-elemen yang memusuhi umat nantinya dengan Beni Murdani dan sebagainya. Tapi itu pembahasan lain lagi lah. Oke, Super Semar kayaknya bakal bagian ketiga deh, nggak cukup kalau 2 Super Semar. Besok kita baru pekan depan itu baru menggarap pembahasan tentang apa namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar Jakarta sampai dengan melarikan dirinya dan ditangkapnya pentolan-pentolan mereka. Super Semar kayaknya nggak cukup besok. Di bagian ketiga ya, di bagian kedua. Kalau mau Super Semar mungkin November gitu, supaya tarik napas dulu. Pesan buat Mas Anam nih, pantengin sampai habis serinya ya. Iya. Takutnya bosen aja apa pemirsa. Oh, nggak akan bosan. Oke, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya Ustaz ya, ini